Baik, Om Swastiastu, Tabi Selamat Lingunalatai, Salam Sujud Karda Melempang. Pembelajaran kali ini akan kita awali dengan materi pembuka sebagai sebuah dasar bagaimana kalian dapat memahami apa itu Hindu, apa itu keharingan. Baik, kita simak video pembelajaran berikut. Saya beri judul Hindu versus keharingan. Bukan bermaksud membandingkan, tetapi kita mencari bagaimana Hindu dan bagaimana keharingan itu. Kita lihat pertanyaan mendasar yang harus kalian jawab. Apa itu Hindu? Kemudian apa itu keharingan? Kalian sudah biasa mendengar Hindu, mendengar keharingan, tetapi betulkah sudah tahu apa itu Hindu dan apa itu keharingan? Mungkin muncul kebingungan. Hindu adalah sebuah agama yang sah secara hukum, diakui di Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, apakah keharingan juga sebuah agama yang sah diakui di Indonesia? Renungkan itu. Baik, kita lanjutkan. Masih bingung juga nampaknya? Masih penasaran? Oke. Keharingan merupakan keyakinan yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak khususnya. Sebagai penganutnya atau bagi penganutnya, keharingan diakui sebagai sebuah agama asli Indonesia. Tetapi, nah ini, tetapinya ini menjadi sebuah ganjalan ya. Secara hukum, keharingan tidak diakui sebagai sebuah agama di Indonesia. Bagaimana nasib umat keharingan? Apakah harus beralih keyakinan atau agama? Sebagaimana agama-agama yang diakui di Indonesia, memilih salah satunya tentunya. Atau tetap bertahan menganut keharingan? Baik. Jika kalian ditanya, apakah kamu orang keharingan? Silakan dijawab dalam hati kalian yang jujur. Apa agamamu? Silakan dijawab juga dengan jujur, dengan hati yang tulus. Apa jawaban kalian? Berikan alasan yang logis dan masuk akal. Apakah kamu orang keharingan yang beragama Hindu? Atau apa jawaban kalian? Silahkan itu. Tanyakan kepada dalam diri kalian masing-masing. Dan jawab juga. Kita lihat selanjutnya. Ya. Awalnya umat keharingan di Kalimantan Tengah tidak ada masalah dalam menjalankan keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk ritual, semua berjalan sebagaimana mestinya. Masalah timbul pada tahun 1979, yaitu kala itu setiap warga negara wajib mencantumkan salah satu agama yang sah diakui di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, ini timbul masalah. Umat keharingan harus mencantumkan agama apa? Sedangkan keharingan tidak diakui secara sah sebagai sebuah agama di Indonesia. Ini masalahnya. Kemudian
Ya, tentu tidak tinggal diam. Para tokoh kita, tokoh Kaharingan di Kalimantan Tengah berjuang. Seperti apa? Yaitu tokoh-tokoh Kaharingan bermusyawarah untuk menyelamatkan keyakinan Kaharingan yang telah dijalankan secara turun-temurun yang sudah ratusan mungkin ribuan tahun. Melalui perenungan dan penunjuk spiritual, diputuskan bahwa Kaharingan cocok dan sesuai dengan agama Hindu. Selanjutnya, perjuangan dilanjutkan. Tahun 1979, Majelis Alim Ulama Kaharingan Indonesia mengirim surat ke Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI ke Bali untuk memohon Kaharingan berintegrasi dengan agama Hindu. Kemudian PHDI menyambut baik hal ini, menanggapi surat tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa tokoh Kaharingan datang ke Bali dan dilakukan upacara Sudiwadani. Ini adalah upacara pengesahan sebagai umat Hindu. Kemudian tahun 1980 diputuskan oleh Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Buddha kala itu, Kaharingan resmi berintegrasi dengan agama Hindu dan selanjutnya disebut Hindu Kaharingan. Inilah titik terangnya, inilah catatan sejarah bahwa Kaharingan di Kalimantan Tengah berintegrasi dengan agama Hindu sejak tahun 1980. Kalian dapat hitung, sudah berapa tahun umat Kaharingan berintegrasi dengan agama Hindu sampai tahun ini. Sejak saat itulah seluruh umat Kaharingan di Kalimantan Tengah berarti resmi memeluk agama Hindu, tetapi tetap dengan praktek Kaharingan dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada misalnya umat Kaharingan harus menjalankan agama seperti orang Bali karena berintegrasinya PHDI itu ke Bali dulu, tidak ada. Jadi murni Kaharingan tetap seperti Kaharingan, tetapi di bawah payung agama Hindu. Ini yang penting yang harus kalian pahami. Ini sejarah, tonggak sejarah yang harus kalian pahami. Selanjutnya, ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi untuk kelanjutan kalian sebagai umat Hindu. Nah, sekarang sadarkah kalian telah beragama Hindu? Artinya kalian menyadari sepenuhnya, oh iya, saya ini orang Kaharingan beragama Hindu. Itu harus dipahami dulu, harus disadari dulu. Kemudian selanjutnya, kalau sudah menyadari, oh ya, saya orang Hindu misalnya, seperti apa praktek beragama dalam kehidupan sehari-hari yang telah kalian lakukan? Ini penting. Sudahkah kalian mampu atau bisa mempraktekkan beragama seperti agama Hindu? Nah, kalian bisa merasakan, kalian bisa melihat ke dalam diri kalian masing-masing. Kemudian, yakinkah kalian akan tetap beragama Hindu sampai akhir hidup kalian? Artinya agama Hindu ini adalah pilihan terakhir. Ya. Tidak ada alasan apapun untuk beralih agama lagi. Kalian adalah sebagai pewaris Kaharingan sampai saat ini. Dan harus tetap yakin sampai akhir hidup kalian tetap di Kaharingan dan beragama Hindu. Jadi 3 pertanyaan ini hal yang sangat mendasar saya rasa, yang harus kalian tanyakan betul-betul ke dalam diri kalian sehingga kalian menyadari dan memahami dan mampu melaksanakan praktek Hindu atau praktek beragama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagaimana beragama Hindu? Kemudian seperti apa praktek
agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Intinya, yakin sepenuh hati beragama Hindu dan siapkan diri untuk belajar. Ya, materi singkat ini mudah-mudahan dapat membuka wawasan dan kesadaran kalian tentang beragama, bagaimana pentingnya beragama dalam kehidupan sehari-hari. Saya tekankan, kita belajar agama bukan hanya teori, tapi lebih berkaitan dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama ini adalah sebagai sebuah jalan hidup. Bagaimana setiap kehidupan kita setiap hari adalah bernafaskan agama yang kita anut. Sebagai umat Hindu, sesuatu yang kita lakukan setiap hari adalah mencerminkan sebagai umat Hindu dalam kesehariannya, apapun itu. Ya, ini sebagai awal, nanti kita akan belajar selanjutnya. Saya rasa cukup dulu. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahi.